wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore buat teman-teman Instagram semuanya yang menonton tayangan ini. Kembali lagi di acara Ngapain Sih, ngobrol seputar inspirasi volume ke-12. Dan kali ini kita akan mengangkat obrolan yang sangat kekinian. Tepatnya yaitu tanggal 6 Desember kemarin itu ribuan teman-teman kita, kakak tingkat kita tengah bergembira dengan hadirnya pengumuman tahap terakhir dari LPDP, yaitu tahap wawancara. Dan kita akan menghadirkan dua di antara ribuan orang yang keterima LPDP, yaitu senior saya sendiri. Yang pertama yaitu Mas Ahmad Muhibin. Beliau adalah alumni Tadris Matematika IAIN Salatiga. Dan yang kedua adalah Mas Mustafiqul Hilmi. Beliau alumni bahasa Arab ya, pendidikan bahasa Arab, khususnya kelas internasional program IAIN Salatiga. Dan khususnya lagi, beliau berdua adalah alumni Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga. Tentunya adalah sebuah ma'had yang dimiliki oleh IAIN Salatiga. Dan ya kayaknya ini udah rutinan ya. Tiap tahunnya Ma'had Al-Jami'ah selalu menghadirkan alumni-alumni yang kompeten di bidangnya sehingga lulus membawa predikat yang patut untuk para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah yang Salatiga untuk ditiru dan dilanjutkan jejaknya. Tanpa berpanjang lebar, saya akan mengundang dua senior saya ini. Oh, assalamualaikum Mas Ibin. Waalaikumsalam. Udah gak ada jadwal ngajar ini Mas? Alhamdulillah udah free Mas. Oh yes, alhamdulillah. Tunggu Mas Ibin ya. Bentar. Mas Hilmi itu tinggal live ya Mas, tinggal join aja Mas. Aduh itu ada buzzerku, Hervin. Aduh, jangan bahas kumis dan lain-lain lah. Kamu di luar tema. Hervin. Udah nih. Oke. Assalamualaikum Mas Hilmi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Hilmi? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat selalu. Ya, alhamdulillah ya kita bisa ngobrol bareng bertiga ini. Kayaknya kalau ngobrol langsung ini bakal seru banget nih, bakal lama banget. Apalagi ngobrol sama senior yang udah keterima LPDP itu kayaknya wah. Waduh. Jadi senangnya tuh kayak aku sendiri yang lolos gitu. Alhamdulillah. Ya sebelumnya saya mengucapkan selamat buat Mas Ibin dan Mas Hilmi yang udah lolos LPDP, ini tahap akhir ya. Dan Ya, ini banyak banget untuk membahas LPDP itu banyak banget pertanyaan yang perlu kita bahas gitu. Dan ini biasanya setiap acara ngapain sih ini, aku bakal tulisin ini kayak semacam bio atau track record dari teman ngobrol kita gitu kan, dari speakernya. Tapi khusus untuk ini, Mas Ibn dan Mas Hilmi, aku gak nulisin ininya, apa namanya, bionya atau biodatanya enggak. Karena orang lain kalau udah lihat award LPDP gitu kan, LPDP,
itu kan udah auto ya, udah kelihatan oh gitu cukup gitu kan karena udah mafhum yang keterima PDP itu bukan sembarang orang gitu. Dan aku kayaknya jadi aku bayang gitu gimana bahagianya Mas Ibin masih terima PDP di antara ribuan orang gitu kan. Ya alhamdulillah dan Ya, PDP itu udah alhamdulillah. dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Dan ini aku bawain prolognya dulu. Jadi LPDP itu kan dari tahun ke tahun adalah sebuah lembaga penyelenggara dana pendidikan ya, kepanjangannya itu, yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Dan itu kan pangkalnya ini ya, keuangan di negara kita gitu kan. Jadi otomatis lah bisa kebayang oleh mata telanjang bahwasanya ya LPDP ini kan emang mumpuni gitu kan, karena penyelenggaranya dari bendahara negara kita gitu. Kasarannya seperti itu. Jadi emang sangat bergengsi gitu kan. Nah, mungkin kita cerita-cerita dulu kenapa sih motivasinya Mas Ibin dan Mas Hilmi ngejar ke PDP gitu, gak ke beasiswa yang lain. Kan banyak tuh beasiswa internal dari kampusnya atau beasiswa lainnya gitu kan, banyak di luar sana, tapi tetap ngejar ke LPDP itu kenapa itu Mas motivasi? Mungkin bisa dimulai dari Mas Ibin, Mas. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Mas Firdan udah diajak live bareng ya. Semoga dengan live ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Alasan pertama untuk mengapa masih mengejar LPDP. Nah, tentu LPDP kita tahu sebagai salah satu lembaga yang prestisius ya, beasiswa yang prestisius. Nah, selain dari kita yang dari segi keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah, maka ketika kita mau kuliah dengan biaya sendiri itu mikirnya banyak banget, harus mikir ini itu. Nah, makanya salah satu jalan yang bisa kita cari adalah dengan mencari beasiswa. Jadi memang kita niatkan untuk mencari beasiswa, apapun yang terjadi, ketika gagal kita akan coba lagi. Karena Mas Ibin kayaknya finansial. Iya oke. Mas Ibin kayaknya perlu ditambah deh tadi. Selain karena latar belakang ekonomi dan persiapan ini itu juga kayaknya cukup juga tuh Mas buat persiapan masa depan. Nah, cukup. bisa jadi itu. Itu kayaknya betul sekali nak kalau itu persiapan masa depan. Oke, terus gimana kalau Mas Hilmi, Mas? Motivasinya kok kenapa langsung mengejar PDP gak yang lain? Yang pertama sih seperti kayak Mas Ibin ya, PDP itu prestisiusnya, seperti itu. Aslinya sama juga, cuma tapi yang paling penting itu enaknya kalau di LPDP itu adalah beasiswanya dapat dulu, baru cari kampus, atau bisa cari kampus dulu baru dapat beasiswa. Jadi LPDP sama kampusnya sama tempat kuliahnya itu kan beda. Jadi LPDP cuma ke ke beasiswanya aja. Nah, nanti kita cari kuliahnya sendiri, tapi kuliah kampus yang bermitra dengan LPDP. Nah, jadi kan itu juga diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum S2 atau tidak ongoing, siswa yang baru. Jadi sebelum kita ke S2, sebelum kita lanjut ke magister itu, kalau kita udah dapat itu seenggaknya udah aman. Nah, soalnya kan tadi kita kan menengah ke bawah kan, kalau misalkan mau S2 sendiri, biaya sendiri kan agak mahal ya. Makanya cari beasiswa. Nah, beasiswa LPDP itu bisa mengcover semuanya dari segi biaya pendidikannya, terus biaya tinggalnya, terus per bulan juga kita dapat living cost-nya dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi udah pasti. Jadi kalau misalkan kita dapat LPDP itu udah pasti dulu gitu. Jadi enak. Ya betul. Jadi LPDP itu sebagai penyelenggara
dana pendidikan, baik kita sudah daftar terlebih dahulu atau belum ya Mas ya. Jadi bisa buat jaga-jagalah. Nah, ini buat gambaran buat teman-teman yang belum mengenal LPDP begitu spesifik. Jadi LPDP itu emang biaya penyelenggaraan dana pendidikan dari Kementerian Keuangan. Nah, dan di dalamnya itu LPDP terbagi menjadi 3 jalur ya. Nanti masih sama kan 3 jalur, yaitu jalur reguler, jalur 3T sekarang. Yang kedua 3T ya. 3T, terus yang ketiganya itu ada prasejahtera ya kalau yang sekarang. Nah, ini tuh prasejahtera itu di dalamnya ada afirmasi gitu kan? Ya gitu. Jadi tak lurusin dulu ya. Untuk yang tahun ini itu ada apa? Ada 3. Jadi untuk di LPDP itu setiap tahun itu kebijakannya berubah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan yang memang benar-benar pengen fokus di LPDP, nah yang paling utama, yang paling harus diperhatikan itu lihat pengumumannya dan bukletnya. Soalnya setiap tahun itu biasanya berubah-ubah. Nah, misalkan tahun ini, nah untuk yang afirmasi itu terdiri, jadi yang pertama itu ada beasiswa reguler. Nah, itu yang misalkan Mas Ipin nanti beasiswa reguler bisa Mas Ipin. Nah, terus yang kedua adalah beasiswa afirmasi. Nah, afirmasi ini terbagi menjadi 2, yaitu prasejahtera sama difabel. Nah, prasejahtera itu bisa dari yang punya KKS atau kartu keluarga sejahtera. Terus yang KIP kuliah, yang sekarang kan KIP Kartu Indonesia Pintar itu. Terus yang 3T. Terus sama yang terakhir itu adalah alumni bidik misi maksimal 2 tahun setelah kelulusan. Itu yang afirmasi. Terus kayaknya tahun depan ada afirmasi santri sepertinya. Tapi belum tahu ya kalau misalkan tahun ini yang untuk afirmasi santri. Tapi kalau yang untuk tahun depan sepertinya kemarin ada kabar-kabar mau dibuka. Nah, kemarin kan yang untuk jalur beasiswa santri LPDP santri itu kan sendiri, beda sama yang ini. Terus yang ketiga itu adalah PTUD perguruan tinggi utama dunia. Nah, itu yang targeted. Jadi yang ketiga namanya ada targeted. Nah, itu terdiri dari perguruan tinggi utama dunia. Itu yang jadi untuk khusus perguruan tinggi top global lah, top 10 university in world lah. Nah, jadi buat teman-teman yang misalkan pengen afirmasi itu bisa lewat beberapa jalur. Yang pertama misalkan yang alumni bidik misi, dulu kan bidik misi itu alumni bidik misi 2 tahun itu bisa. Atau yang mempunyai KIP atau Kartu Indonesia Pintar, atau yang kartu keluarga sejahtera KKS, atau yang PKH itu loh. Kalau misalkan orang umum tanya PKH. Nah, yang dapat PKH itu. Yang ketiga yang 3T. Nah, itu yang jalur afirmasi. Silakan kalau misalkan yang punya akses untuk lewat afirmasi ya dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan tidak punya ya lewat reguler tadi kerja sama Mas Ibi. Ada tambahan Mas Ibi? Oh ya, silakan Mas Ibin. Kita pembukaan dulu Mas tentang LPDP. Bisa tambahan Mas Ibin, silakan. Mohon maaf, punya saya agak putus-putus atau karena sinyal saya ya? Kaget nih Mas. Kaget. Ya, Melon podcastnya Mas Firdan kaget. Bisa diulangi mungkin kalau ada jelas, Mas, sesuatu sekarang yang ditanyakan. Oh ya, Mas siap. Ya, Jadi Mas. sekarang kita ini dulu Mas, pengenalan awal mengenai LPDP gitu kan. Tadi Mas Hilmi udah menjelaskan bahwasanya peraturan LPDP itu dari tahun ke tahun sedikit berbeda gitu. Tapi walaupun nggak terlalu jauh signifikan gitu kan. Untuk yang tahun sekarang itu ada, jadi itu reguler, terus yang afirmasi di dalamnya ada 3T sama bidik misi itu ya, bidik misi atau KIP dan lain-lain. Sama difabel. Yang kedua difabel. Jadi afirmasi itu ada 2, di prasejahtera sama difabel. Nah, prasejahtera itu yang tadi itu yang difabel sendiri.
Oh gitu. Coba Sama yang cari. ketiga itu yang targeted itu ya, Yang Mas ya? targeted itu yang terakhir. Oh iya. Oh iya. Terus untuk mana sih, Udah jelas. untuk seleksinya juga per tahun itu beda. Misalkan kalau misalkan yang dulu pas waktu tahun 2019, 2018 yang waktu masih offline itu seleksinya dari berkas, terus akademik, baru on the spot essay, baru wawancara. Tapi ini beda. Yang tahun ini dulu kan offline, nah ini online. Nah yang online ini eh yang esainya itu di depan, terus baru di akademik, baru itu interview di terakhir. Nah jadi agak per tahun itu beda ya kalau misalkan di LPDP biasanya. Ya. Jadi jangan terpaku dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi sih nggak terlalu jauh dari situ, cuma pasti biasanya setiap tahun ada perbedaan. Makanya kalau misalkan memang benar-benar mau ke LPDP itu jangan, paling utama jangan lupa lihat buklet, download buklet, dipelajari apa. Untuk Tambahan tahun Mas ini Ibin. aja dari tahap 1 di kalau saya kan, nah untuk tahap 1 sama tahap 2 itu kan syaratnya juga beda di tahun 2021 ini. Untuk tahap pertama kemarin isainya cuma satu, cuman isai kontribusi aja. Tetapi di tahap kedua ada tambahan satu isai, yaitu personal statement. Mas Hilmi juga merasakan itu atau tidak, Mas? Iya, sama. Nah itu. Ya, jadi memang setiap seleksi, setiap tahap setiap pendaftaran apa submittingnya itu biasanya berubah-ubah. Tapi sih kalau untuk keseluruhan sama, substansinya itu sama, tetap ada berkas, seleksi akademik sama seleksi wawancara. Nah, dari ketiga seleksi ini kan yang pertama itu tadi dokumen, yang pertama dokumen, nah dari beberapa berkas dokumen itu tiap jalur sama apa beda, Mas? Mas Bidu sedikit berbeda. Karena, ya. Karena aku sendiri ngeceknya cuma yang ini, yang konfirmasi. Barangkali yang reguler gimana, Mas? Kalau di reguler kita nggak ada upload apapun, paling yang cuman ijazah, transkrip, terus syarat bahasa, sama rekomendasi dari atasan atau dari dosen. Nah mungkin kalau yang di afirmasi beda lagi ya Mas, ada upload KKS mungkin. Kalau misalkan di afirmasi itu aslinya sama, berkasnya yang lain itu sama. Cuma kalau yang diafirmasi kita kan jalurnya kan berbeda sama reguler. Nah kita kan pakai jalur yang afirmasi. Misalkan kan ada beberapa, jadi beasiswa prasejahtera itu ada beberapa pilihan. Kan beasiswa afirmasi prasejahtera itu ada beberapa pilihan. Jadi milihnya dia pakai KIP atau pakai kartu keluarga sejahtera, atau pakai kartu Indonesia Pintar, atau sebagai alumni bisnis yang 2 tahun atau 3T. Nah itu kalau misalkan pilih salah satu, misalkan kayak saya kemarin pakainya alumni bisnis yang 2 tahun. Nah yang diupload berkasnya tambahannya itu tadi surat bahwasanya alumni bidik misi 2 tahun itu. Nah kalau misalkan yang di KKS, kalau punyanya itu KKS, kalau keluarga sejahtera, nah pakainya yang diupload itu. Jadi tergantung kita, pertamanya itu pilihan beasiswanya itu apa, nah tandanya itu. Terus juga kalau diafirmasi syarat bahasanya itu lebih rendah. Jadi kalau misalkan masih PIN kan, kalau dalam negeri itu yang reguler 500 ya kayaknya 500 ya. Iya benar 500. Kalau luar negeri 550, tapi kalau diafirmasi itu 400. Kalau luar negeri 500. Cuma bedanya cuma itu aja sih.
sepertinya. Terus yang lain-lain kayaknya sama. Oke. Baik Mas. Nah, di antara beberapa dokumen yang dimasukkan ke seleksi tahap 1 ya dokumen, dan saya menggarisbawahi ini Mas, menggarisbawahi beberapa persyaratan dokumen yang kayaknya itu paling kompetitif gitu kan. Nah, yang pertama itu surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu kan tentunya nggak sembarangan gitu kan, karena emang ininya ya kompetisinya nasional ribuan gitu kan. Pasti dilihat nama yang paling menjual itu yang mana gitu kan. Dan untuk mencari surat rekomendasi itu ya apa namanya agak mudah gitu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana tips atau ya kriteria surat rekomendasi yang atau boleh ya yang kemarin aja gitu siapa gitu rekomendasinya. Bolehlah. Siapa dulu Mas Ilmi? Oh, Mas Bin dulu. Di tahap pertama, saya daftarnya pakai 2 surat rekomendasi. Yang pertama tentunya karena saya sekarang mengajar, saya minta rekomendasi ke kepala sekolah. Nah, terus yang kedua ke dosen pembimbing skripsi saya. Nah, di situ surat rekomendasi seberapa tinggi gelar yang memberi rekomendasi ya, tetapi seberapa kenal ia dengan kita. Seperti itu. Jadi saya mempertimbangkan itu, oh yang lebih kenal adalah pembimbing skripsi saya dibanding ketua jurusan misal yang gelarnya sudah profesor. Jadi saya mintanya ke situ. Dan itu alhamdulillah lolos sampai tahap lulus seleksi administratif itu. Jadi saya kira nggak ada perbedaan antara surat rekomendasi yang gelarnya tinggi atau yang gelarnya rendah. Kalau yang tahap 2 saya cuma pakai dari yang kepala sekolah, nggak ada yang dari dosen. Jadi yang relevan dengan kita ya Mas, nggak mesti harus yang orang yang tokoh yang menjual gitu Mas. Iya. Misalkan Mas Ibin kerja gitu kan, sekolah. Berarti kan yang relate dengan kita ya, nggak mesti yang harus orang menjual gitu. Iya, setahu saya sih nggak harus orang yang menjual gitu, tapi yang lebih tahu diri kita itu siapa, ya kita minta ke situ. Kalau Mas Hilmi kemarin siapa Mas? Sama sih, jadi nggak ada patokan kalau misalkan yang gelarnya punya power itu rekomendasinya lebih kuat, itu sepertinya nggak nyorot. Tapi fungsinya dari surat rekomendasi itu kan cuma kuat kan, kita mau ini rekomendasi akademisi. Nah itu sama saya masih Bin, itu yang dipertimbangkan itu adalah yang paling dekat dengan kita, yang tahu kita. Jadi memang benar-benar kita itu layak. Nah kita kan layak. Jadi kayak gini, kita mau proof ke LPDP kalau kita itu layak. Nah terus buktinya layak itu apa? Nah salah satunya itu rekomendasi. Oh ini yang memberi rekomendasi itu ini. Memang benar-benar anak ini itu saya tahu anak ini orangnya seperti ini A B C D E. Nah yang seperti yang dituliskan kita di CV di berkasnya itu. Nah terus dibuktikan dengan tadi rekomendasi akademik itu tadi. Nah ya itu sebagai penguat. Kalau saya juga pertama ke Kaprodi. Jadi Kaprodi juga dosen pembimbing skripsi juga. Nah saya minta ke Kaprodi. Terus juga saya kan nanti ke Ma'had juga, karena dulu alumni Ma'had juga. Nah saya juga minta rekomendasinya direktur Ma'had, dan alhamdulillah sudah. Berarti kalau gitu ini ya Mas, yang dinilai dari surat rekomendasi adalah isi surat rekomendasinya itu gitu. Artinya bukti bahwa yang memberi rekomendasi itu tahu betul orang yang direkomendasikan gitu ya Mas. Berarti nggak semata-mata harus orang yang yang dalam tanda kutip menjual kayak gitu ya Mas. Gelarnya punya power, nggak perlu misalkan rektor atau wakil rektor atau misalkan profesor besar, nggak ada harus. Kepala sekolah bisa. Nah tapi juga
mempertimbangkan juga apa ya, nggak maksudnya yang punya power juga, misalkan misalnya ke guru kan juga nggak terlalu juga kan, maksudnya nggak pengaruh juga kan kalau misalkan guru, kalau misalkan kepala Iya. sekolah kan Hmm. bisa. Iya, iya. Atau misalkan kalau kerja di Kementerian Keagamaan misalkan ya, atau misalkan apa, nah itu minta hanya ke apa, kepala Kemenak atau apa, pokoknya yang relate dengan kita yang saat ini, seperti itu. Tambahan masih tim dulu. Sudah cukup kayaknya, Mas. Oke. Oke, ya berarti kayaknya aku dapat info baru nih. Maksudnya ya dapat pelajaran ya, bahwasanya ya cari suatu rekomendasi, ya cari orang yang relate dengan kita gitu. Saya desas-desus pernah dengar gitu bahwa ini cari suatu rekomendasi itu harus yang orang yang terkenal, yang punya power gitu kan. Tapi Gitu. bisa gak kalau ngomong gini, kalau misalkan orangnya, kita nyari orang yang punya power, tapi dia juga bisa mendeskripsikan kita gitu kan, itu malah lebih poin plus berarti ya Mas ya? Apa gak gitu Ya, sih? Boleh. ya kalau kayak gitu Boleh bisa seperti boleh, itu. boleh seperti itu. Poin plus ya? Tapi yang paling penting itu tadi, yang paling ngerti dengan kita. Oh ya, sip. Oke, ya itu yang suatu rekomendasi itu yang sangat krusial juga buat dokumen. Terus yang selanjutnya itu yang personal statement. Ini kayaknya baru ya Mas kan? Ini semua jalur ada kan? Nah, personal statement Iya. itu yang mungkin bisa di personal statement, berarti kayak semacam biodata pribadi gitu. Dan yang kalau yang aku gambarkan gitu, personal statement kan kayak semacam ya menganalisa diri gitu kan. Nah, itu kan coba bisa dijelaskan itu dan diceritakan, diulas kembali mungkin personal statement yang kemarin Mas Ibin sama Mas Hilmi tulis itu kayak gimana sih bentuknya? Atau kalau perlu diginiin Mas, dikasih semacam ya strukturnya kayak gimana gitu, urutannya bolehlah yang ke taraf yang lebih implementatif biar bisa di copy langsung gitu Mas. Boleh. Masih pintu aja. Saya dulu mungkin boleh ya. Ya. Oke, jujur kalau saya buat personal statement itu kan saya daftarnya di masa-masa sulit, pernah terkena corona itu. Jadi buat personal statementnya dalam 1 hari. Karena udah kepepet, ya akhirnya apa adanya. Jadi apa yang saya submit itu nggak bagus-bagus amat. Masih banyak kekurangan sebenarnya. Nyusun pas hari itu saya baca dulu info sebanyak-banyaknya. Nah, isi di personal statement itu apa aja? Kalau saya menangkap beberapa isi itu, yang pertama perkenalan nggak usah panjang-panjang ya, cukup 1 paragraf mungkin. Terus kemudian ada dimasukkan juga nanti pengen kemana, mengambil jurusan apa, terus nanti fokusnya kemana, seperti itu. Terus nanti ada juga kontribusi meliputi apa yang sudah kita lakukan, mulai dari pas zaman kuliah dulu, terus sekarang yang kita lakukan, terus apa yang akan kita lakukan nanti setelah lulus, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir kayaknya penguatan diri kita, mengapa kita layak menerima beasiswa itu. Dari Mas Hilmi mungkin ada tambahan Mas. Sebentar Mas, sebelum ke Mas ini kan ada 2 ya, personal statement sama komitmen kembali ke Indonesia, itu beda atau sama ya? Beda. Kalau untuk yang kalau yang untuk di batch 1 itu dijadikan 1. Kalau di batch 1. Nah, kalau yang di batch 2 itu dijadikan 2, dibedakan, yang satu komitmen kembali ke Indonesia, yang satunya personal statement. Tapi kalau yang untuk yang batch 1 dulu cuma komitmen kembali ke Indonesia, biasanya cuma itu. Sinyal kali ya Mas Ibin. Iya. Udah kembali enggak apa-apa. Iya.
Kalau Sambil dilanjut, Mas. enggak apa-apa. Iya, kalau di personal statement sih seperti Mas Ibin tadi itu yang pertama adalah pengenalan diri. Jadi pengenalan diri itu bukan tipsnya kalau misalkan nulis pengenalan diri itu kita yang jualnya itu kita apa. Jadi misalkan ya kalau saya misalkan singkat aja, nggak usah panjang-panjang, misalnya cuma satu paragraf, tapi yang itu bisa menjadikan kita kayak punya nilai jualnya gitu loh. Misalkan ya dalam mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, pas waktu jadi mahasiswa itu ngapain aja. Jadi berprestasi, misalkan akademiknya berprestasi dengan nilai di ABCD, misalkan. Selain itu juga sebagai mahasiswa yang berprestasi juga di bidang non akademik, pendidikan dengan PTC. Nah, jadi kalau misalkan kita nulis itu misalkan kita bisa buktikan kasih bukti. Nah, itu sebagai penguat. Terus setelah itu kita mau kemana? Nah, kita mau kemana? Tujuannya itu jelas. Mau kuliahnya nanti universitasnya ambil di mana, terus jurusannya ambil apa, itu jelas. Nah, terus juga kasih alasan kenapa mengambil di situ, di univnya, kenapa mengambil jurusan itu. Nah, terus habis itu tentang yang sudah kita lakukan sama Mas Ibi. Jadi selama masa kuliah kita melakukan apa aja, didikan dengan apa misalkan. Terus yang sekarang kita lakukan itu apa, terus nanti yang setelah lulus kita akan melakukan apa. Nah, yang terakhir itu sebagai penguat diri kita, kenapa kok kita layak untuk diterima PPDB. Itu kalau yang di personal statement itu sih. Nah, itu untuk yang kontribusinya, Mas. Itu kontribusinya itu harus yang menunjang ke tujuan studi kita atau semuanya. Misalkan yang kontribusi yang gerakan sosial atau apa gitu, kerelawanan. Itu misalkan studi kita malah ke pendidikan, tapi malah ngejelasin sosial yang lingkungan misalkan. Itu kontribusi yang dimasukkan yang relate dengan tujuan studi kita atau semuanya, Mas? Kalau bisa semuanya. Tapi jangan terlalu fokus untuk yang kita ambil tadi, misalkan saya di pendidikan, jadi yang dimasukkan di pendidikan aja. Nah, itu kalau bisa jangan gitu. Jadi semuanya kalau bisa dimasukkan, tapi dijelaskan dengan kata-kata atau disusun dengan yang rapi, singkat, padat tapi jelas. Oke. Sebentar. Masuk lagi aja, Mas Yuki. Mas Sibin udah tak invite, tinggal accept join. Nah, itu untuk personal statement-nya. Nah, itu kan kalau aku rangkum, bentar, itu. Jadi ya poinnya ada empat poin yang disampaikan. Yang pertama itu yang emang perkenalan. Ini tak rangkum dari Mas Sibin dan Mas Hilmi itu ada 4. Yang pertama itu emang pengenalan diri kita. Terus yang kedua poin tentang tujuan studi kita, alasannya apa. Terus yang ketiga tentang kontribusi kita. Dan yang keempat ada restatement, yaitu penegasan ulang kita. Nah, ini 4 poin ini ditulis dalam berapa banyak, Mas? Berapa halaman gitu? Seminimal berapa ya? 700 sampai 1.500 kata. Atau 750 ya, kayak kemarin lupa. 750 sampai 1.500 kata. Jadi pinter-pinteran kita nulisnya. Jadi misalkan harus diuraikan ya diuraikan tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan harus singkat ya singkat tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi dalam bahasa lain itu emang kalau dari segi kata kan personal statement, personal itu diri kita, statement kayak menegaskan gitu kan. Jadi emang tujuan dari personal statement ini bagaimana si penguji kita nanti bisa meyakinkan penguji kita gitu ya. Dan nanti dan nanti personal statement-nya itu jadi bahan wawancara ya, Mas? Iya, jadi semua yang ada di tahap 1 kan di berkas.
Nah, setelah itu nanti diwawancaranya, wawancara itu adalah cuma apa ya, kayak menanyai ulang Improvement ya. improvement lah, bahasanya improvement di tahap satu itu. Bukan. Jadi yang kita tulis nanti yang diwawancari yang itu. Kemudian dari ini Mas, dari sifat tulisannya apakah dia itu berbentuk ini kayak semacam persuasif gitu atau tetap ditulis apa namanya kayak akademis gitu? Kayak yang penting mengalir gitu apa gimana Mas? Kalau saya sih mirip itu ya, kayak akademis, bukan yang persuasif. Intinya kita mau menawarkan apa nih ke pihak LPDP, apa yang menarik, nah kita ceritakan di situ. Tambahan, jadi kayak apa namanya, kalau kita nulisnya di personal statement-nya itu jangan apa ya, jangan terlalu melebihkan dan jangan juga terlalu merendah. Jadi misalkan kita sebagai mahasiswa berprestasi, nah itu dikasih dengan prestasinya itu di bidang apa contohnya, terus nanti meraih apa, nah seperti itu. Jadi jangan terlalu menyombong, jangan terlalu apa ya, membuat kayak kita itu seolah-olah wow, nah, kayak gitu jangan. Jadi apa, tulis apa adanya aja, mengalir aja, tapi dibuktikan dengan misalkan prestasinya kita apa gitu. Terus itu dikasih judul gak Mas? Tidak ada judul. Gak ada judul. Oh iya, siap. Nah itu nanti tadi untuk yang poin personal statement saya rasa udah ada gambaran ya. Terus yang untuk komitmen kembali ke Indonesia itu kriterianya seperti apa Mas? Apakah harus relate dengan ini studi kita atau gimana Mas? Kalau untuk yang komitmen kembali ke Indonesia pasca studi, nah itu kalau yang ini ya, kalau yang 2021 ini yang tahap 1-2 ini yang komitmen kembali ke Indonesia pasca studi itu sudah ada di buklet. Jadi di bukletnya itu sudah ada apa ya, kayak dikasih rangkanya. Jadi poin-poinnya itu apa, template-nya, nah itu apa. Nah kalau yang tahap ini, masih tahun ini sudah dikasih template-nya, jadi tinggal nulis sesuai dengan template-nya. Kalau nggak salah yang pertama itu adalah perkenalkan diri Anda, terus kedua itu adalah masalah apa yang urgen sedang dihadapi di Indonesia. Maaf, tadi yang pertama apa Mas? Perkenalkan diri Anda. Jadi perkenalkan. Oh iya ya. Yang kedua masalah urgensi yang dihadapi Indonesia. Terus yang ketiga, apa urgensi dari yang Anda ambil, misalkan di pendidikan, aku misalkan bahasa Arab, nah apa urgensi dari yang Anda ambil, subjek yang Anda ambil, misalnya urgensinya itu apa, kenapa kok milih bahasa Arab, kenapa kok harus bahasa Arab. Terus terakhir, apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan ini, beasiswa dan kuliah ya. Nah, yang terakhir apa Mas? Ke depan mau jadi apa gitu. Kalau nggak salah bahasanya seperti itu. Intinya nanti setelah kuliah mau ngapain gitu. Nah, tuh. Sama sih, lebih ke isainya kita. Cuma enaknya kalau misalkan yang tahun ini ada template-nya. Jadi kita bisa membuat sesuai dengan template. Gitu. Nah itu untuk yang urgensi masalah yang diangkat itu kan di poin 2 ya. Nah itu urgensi masalahnya itu harus dikait-kaitkan dengan kekinian apa nggak perlu Mas? Misalkan dikaitkan ke corona kayak tema-tema esai, lomba esai gitu loh Mas. Harus esai corona. Apa mengalir aja gitu Mas? Kalau
pengalaman pribadi saya punya masalah yang saya angkat itu yang kita hadapi. Misalnya saya menghadapi di sekolah itu ada pembelajaran STEM nih. Nah, pembelajaran STEM itu nanti kurangnya di mana, saya paparkan di situ, kemudian nanti apa yang akan saya lakukan. Nah, kita tulis di situ. Sip, sip. Oke, berarti sesuai dengan fokus studi kita ya, nanti kembalinya ke sana kayak yang kita mumpuni di bidang apa gitu kan. Iya benar. Betul. Terus yang untuk poin 3-nya itu tentang apa yang akan dilakukan, what to do gitu. Nah itu ditulisnya itu spesifik gak? Kerjanya di mana, sebagai apa, kayak gitu. Apa boleh global gitu mas? Kemarin itu gimana? Sih lebih bagus. Kalau kemarin saya bilang setelah studi nanti saya akan tetap mengajar dengan kemampuan yang lebih meningkat tentunya setelah kuliah. Atau yang nomor 3 ini bisa dibilang solusi ya buat permasalahan itu apa? Solusimu yang kamu tawarkan apa biar masalah tersebut bisa terpecahkan. Jadi nanti di situ dijelaskan juga kenapa saya perlu menyelesaikan masalah ini dan harus studinya di sana. Nah, di sana dijelaskan misal ada apa di sana, kenapa harus mengambil di sana, kita jelaskan. Nah, misal saya ambilnya STEM ini dan memilihnya di UPI karena di UPI ada STEM Center. Nah, harapannya nanti setelah di sana kan kita balik lagi dengan pengalaman belajar dari STEM Center itu kita terapkan di sekolahan. Seperti itu, Mas. Atau boleh juga profesor yang capable di bidang itu. Berarti nanti profesi kita ke depan harus menjawab dari urgensi masalah yang diangkat di poin sebelumnya ya Mas ya? Nah, jadi itu kayak ada hubungannya gitu loh. Jadi masalah kita yang hadapi itu sekarang itu apa? Terus nanti yang mau kita lakukan itu apa? Nah, kita tawarkan solusinya itu gimana? Misalkan kayak saya, misalkan pas waktu dulu saya di Ma'had, pas waktu itu aslinya bisa sebagai dosen atau bisa mengajar, tapi karena keterbatasan saya S1, karena mengajar itu harus S2, makanya saya perlu itu S2. Nah, saya untuk S2 itu butuh untuk menyelesaikan masalah saya yang tadi itu. Nah, jadi dengan S2 tadi saya bisa mengembangkan potensi yang saya lihat dari awal itu. Ketika saya punya S2 itu akan lebih ya, jadi begitu tuh kayak nyorot tiga gitu loh. Oh, ini memang butuh S2, makanya kita solusi yang ditawarkan itu. Nah, dengan pengalaman yang kita ambil dari nanti pasca studi, di studi S2-nya, magisternya, nah kita kembali lagi dengan permasalahan tadi, nah kita bisa mengajukan dengan solusi. Ya agak lebih ke situ sih. Nah, untuk penulisan yang pengangkatan urgensi masalah itu kan biasanya kalau di esai itu di bagian pendahuluan gitu kan ada akar masalah gitu kan. Nah, untuk menguraikan masalah itu biasanya akan lebih kuat kalau didukung dengan data-data, dengan fakta di lapangan. Nah, untuk penulisan data-data, fakta-fakta di dalam ini tulisan komitmen kembali ke Indonesia itu referensinya dituliskan secara ilmiah atau mengalir atau boleh tanpa data bahkan? Lebih ke apa ya? Tidak ada apa ya? Kayak nganuan pasti. Format pastinya nggak ada, panduan pasti nggak ada. Cuma kan misalkan kita kasih data itu akan lebih menguatkan. Kalau misalkan tidak, ya nggak masalah. Cuma kan tapi kan misalkan nanti kita ketika ini interview, misalkan lolos ya, kita interview, nanti kan ditanya sama interviewer, ini kamu kayak tulis kayak gini, buktinya itu apa, tulis kayak gitu.
Tidak Dari perlu Mas Imin sendiri, dikasih referensi dan lain-lain sih. kalau Mas Imin kan ada STEM, ada yang di sekolah gitu. Itu kan pasti harus mengambil data yang real gitu kan. Itu gimana Iya. Mas Imin? Eh, karena memang sekolahnya kan sekolah baru, jadi tantangan yang dihadapi banyak memang. Dari tim kami sendiri pun, tim STEM itu memang mengalami kesulitan. Nah, makanya kesulitan itulah yang kemudian kami angkat. Jadi itu bukan saya ngarang-ngarang ya. Takutnya nanti kalau mengarang-ngarang kan nggak enak sama yang lain juga kan. Lu kan kenyataan begini, kok ditulisnya begini gitu. Baik, baik. Jangan Nah, ngarang gitu. oh iya siap Mas. Nah itu untuk yang poin tulisan komitmen kembali ke Indonesia. Jadi kalau saya rangkum itu ada 4 poin ya. Jadi yang pertama itu sama perkenalan, walaupun ada di tadi personal statement, tapi di komitmen kembali ke Indonesia juga dikasih pengenalan ya pengenalan buat privacy ya pendahuluan gitu. Terus diangkat urgensi permasalahan, dan poin selanjutnya adalah apa yang akan kita lakukan yang harapannya menjadi solusi atas urgensi masalah yang kita angkat, dan terakhir ya kayak kontribusi yang lebih real lagi, kita ingin menjadi apa ya, kurang lebih seperti itu kalau saya simpulkan. Nah, Terus ini tambahan tadi untuk tadi yang pasca poin itu kan jangan. tambahan lagi itu kan pasca studinya kita mau kemana, nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi kita tulis tadi itu, nah nanti pasca studinya kita mau kemana, nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi LPDP itu carinya yang memang sudah benar-benar jelas, sudah benar-benar memang kedepannya itu sudah ada langkahnya, sudah jelas. Nanti mau kemana, mau apa, itu juga perlu diperhatikan kalau misalkan tulis di komitmen kembali ke Indonesia. Oke. Baiklah. Nah ini nggak kerasa sekitar 15 menit lagi ya. Ini kan sejam udah langsung mati sendiri nanti. Ya ini perlu info detail gitu kan. Nah untuk yang seksi tahap 1 yaitu dokumen, saya rasa kita cukupkan dulu. Saya highlight, saya garis bawahi di yang surat rekomendasi, personal statement, sama komitmen kembali ke Indonesia. Itu dulu, nanti yang lainnya gak sempat semua dikupas ya. Nah, kita langsung beranjak ke yang saksi tahap 2, di akademik dan kebangsaan. Itu materinya apa aja dan apa yang perlu dipersiapkan, Mas? Oke. Untuk di tahap 2 ini kita disuruh ngerjain soalnya berapa Mi? Lupa. Yang numerik Totalnya itu 60 totalnya 60, yang numerik itu 24, yang 25, yang numerik 25, yang verbal itu 30, yang sama yang terakhir analisis itu 23 atau 24 gitu. bukan sekitar berapa, 12 atau berapa yang Oh iya, 12. itu. Oh iya 12. Jadi kayaknya 23, 30 sama 12. Nah waktunya berarti ada 3 jenis soal ya? ya 3 jenis itu. Yang 23 apa itu Mas tadi? Yang 23 apa? Yang 23 itu tes itu numerik kayaknya. Nah, yang 23 itu numerik, terus yang verbalnya itu 30. Terus yang verbalnya 30. Analisisnya 12. Analisis masalah. Nah, nanti kan setiap waktu pengerjaannya berapa nih? Waktu pengerjaannya itu 2 enggak ada 1 jam. Katanya 150 menit, kalau enggak 130 menit lupa. Nah, itu nanti di tahap 2-nya. Nah, itu kan setiap soal itu ada poinnya. Sepertinya poinnya itu kalau nggak salah 5 per soal. Jadi kalau misalkan di total semua itu totalnya sekitar 200. Jadi 60 kali 5 berapa? 300-an. 300-an poinnya. 300-an poinnya. Nah, nanti untuk yang di reguler itu minimal dapat poinnya itu adalah 180.
setahu saya. Atau ya setara dengan 36 ya. Kemarin di Tapi tahap kalau satu saya itu gagal kan di situ. Kurang dikit banget. jadi Tapi di minimal tahap kayaknya dua yang reguler alhamdulillah 180 ya. iya, 36 Terus kalau soal yang benar. enaknya yang kalau di reguler itu adalah sepertinya kalau nggak salah 120. Saya kemarin dapat 120 itu sudah bisa lolos. Jadi enaknya diafirmasi sama Di reguler afirmasi gitu. maksudnya. Jadi diafirmasi itu enaknya gitu. Jadi kalau teman-teman Jauh yang punya banget. akses, jadi yang punya akses diafirmasi itu dimanfaatkan. Ya, tutornya ya 400 sama 500 itu jauh banget. Sama. Terus ini di tesnya juga. Jadi apa? Kalau di reguler itu harus ekstra sinau nih. Kalau yang di Betul. afirmasi itu eh, targetnya 120 sudah bisa. Tapi ini untuk tahun ini nya 20 sudah bisa lolos. Nah, untuk tahun depannya nggak tahu juga. Jadi jangan dijadikan Belum tahu. patokan. Nah, jadi jangan patokan. Kalau misalkan pengen aman itu 150 kalau di afirmasi, kalau di reguler 180. Itu kalau itu udah itu pasti aman kalau nilai segitu dapat nilai segitu. Dan nilainya langsung muncul. Ya, kita selesai ujian langsung muncul. Pleng. Kalau udah di bawah ya selamat Anda gagal. Coba lagi. Karena online ya. Online kan jadi iya, langsung benar. muncul ya. Jadi tantangannya sih bukan ke soalnya, tapi ke waktu. Oke ya. Jadi kita bisa ngerjakan dengan waktu yang singkat. Itu bisa ngasih contoh ini soal-soalnya tiap bidang kan numerik kayak apa yang verb, verbal sama yang analisis. Kalau yang numerik itu yang agak tricky itu di kecukupan data, Mas. Nanti bisa dicari di internet soal-soal kecukupan data. Jadi kita diberikan misal ada soal, terus ada dua pernyataan. Nah, dengan dua pernyataan itu bisa menjawab atau enggak, atau cukup satu aja gitu. Nah, itu yang tricky menurut saya. Terus itu yang verbal, gimana Mas? Verbal Mas Hilmi mungkin dari bahasa lebih paham ini. Kalau masih di aja enggak apa-apa. Nanti saya tambahin. Kalau yang verbal kita mencari sinonim, antonim itu seperti itu. Terus yang berpasang-pasangan itu kurang tahu istilahnya, Mas. Misal ada korek sama api, terus ini sama apa gitu. Seperti itu sih. Terus untuk yang analisa masalahnya? Analisa masalah kita diberikan bacaannya panjang banget, satu layar komputer itu. Nah, nanti untuk beberapa soal kayaknya satu bacaan itu untuk 4 atau 3 ya, lupa. 3. Satu bacaan 3 soal. Jadi jangan dibaca semuanya karena pasti kurang waktunya, apalagi kita bacanya lambat pasti sangat kurang. Jadi baca pertanyaannya dulu, nanti langsung lari kemana gitu. Ya, untuk tambahan sih, kalau misalkan yang di numerik itu pure di matematika. Nah, kalau yang di verbal itu di bahasa Indonesia. Kalau misalkan yang itu kan kayak misalkan ada angka 6 terus 8, apa istilahnya mungkin kayak gitu. Deret. Deret terus numerik dan lain sebagainya. Nah, itu kalau yang memang yang untuk di numeriknya itu memang benar-benar pure matematika. Kalau yang di verbal itu yang kayak misalkan sinonim, antonim, terus pencocokan kata dan lain sebagainya. Jadi verbalnya. Terus yang untuk yang terakhir analisisnya itu tadi kita dikasih masalah. Nah, jadi pertanyaan soalnya itu kayak kita analisis gitu loh. Ini solusinya itu yang tepat yang mana? Gitu. Jadi biasakan tipsnya tuh hanya biasa mengerjakan aja. Soalnya lawannya itu adalah waktu. Kan
Kalau misalkan semuanya dikerjakan aslinya bisa, tapi waktunya enggak. Jadi kita punya target, misalkan 180 itu harus berapa soal. Nah, kita harus latihan sampai dengan waktu yang sama, latihan terus bisa nyampe dengan skor gitu. Misalkan. Cuma di situ sih. Jadi kuncinya, jadi kalau kita simpulkan kuncinya di seleksi akademik dan kebangsaan ini ya kita berpacu dengan waktu ya Mas. Jadi apa yang sebenarnya Betul. mungkin untuk kita jawab dan paham untuk menjawabnya itu dikejar-kejar sama waktu gitu ya. Oke. Nah, Betul. kita kebut sedikit lagi yang ke seleksi terakhir tahap 3 wawancara. Itu bisa dijelaskan Mas, seleksi wawancara gimana? Ini paling menegangkan Oke, kayaknya ya. pertama. Ya, ini proses paling sulit. Pertama Face to face kan untuk apa ruangan Online juga. online, Mas. Tapi Ruangan ya. nggak boleh ada orang lain di ruangannya. Di ruangan itu kita sendiri, sinyal internet kuat pastinya, terus HP nggak boleh buka. Kemarin pengalaman saya itu, HP langsung dimatikan di depan komputer persis. Jadi, padahal udah saya jauhin, disuruh ngambil tapi. Silakan diambil Mas, dimatikan di depan gini. Gitu. Oh. Nggak boleh direkam. Jadi emang di proof ke interviewernya emang kalau kita suruh matikan HP-nya. Benar-benar dimatikan di depan interviewer. Terus yang diujikan Terus, apa aja itu? Untuk pengujinya sendiri, sebelum menjawab, pengujinya sendiri ada 2 kemarin. Yang pertama dari pihak ahli kayaknya, terus yang satunya dari psikologi. Karena itu melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Mas ya. Pertanyaan yang satu orang ke bidang kita dikejar terus yang satu orang mengenai psikologi kita. Yang diujikan banyak banget sesuai dengan esai yang kita tulis. Berarti kalau ada psikologi, cara kita menjawab juga jadi penilaian ya? Ya, betul banget. Betul sekali. Jadi untuk di tahap interview, di wawancara itu adalah cuma wawancara itu cuma mau proof yang kita tulis di tahap 1. Kan ada dua interviewernya. Yang pertama itu tentang akademik, tentang apa ya subjeknya kita, misalkan di akademiknya, terus di perkuliahannya, terus dan lain sebagainya. Nah, yang satu yang psikolog itu yang pertanyaannya tentang tadi personal story-nya, terus data pribadinya, kelebihan kekurangan nanti. Di tahap 1 di berkas kan kita sudah tulis kelebihannya itu apa, strong point-nya, weak point-nya itu apa, terus ya pengalaman yang membutuhkan itu apa, pengalaman yang membesarkan apa, yang tidak disukai itu apa. Ya, terus nanti juga psikolog itu juga tanya maksudnya itu gimana, kita suruh menguraikan gitu. Terus bahasa tubuhnya kita juga dinilai sama psikolog itu tadi. Dan yang psikolog untuk yang akademiknya, yang ahli tadi itu cuma mengorek-korek tentang masalah akademiknya, di perkuliahannya, terus nanti unitnya, kenapa kok milih ini. Tapi keseluruhan cuma mau membuktikan yang kita tulis di tahap 1 atau kita tulis di isinya di depan. Jadi lebih saya garis bawahi sih kalau misalkan yang yang ahli itu interview kita tentang tadi esainya, yang komitmen kembali ke Indonesia-nya. Kalau misalkan yang psikolog itu yang personal story. Itu sih. Oke, ya saya rasa yang untuk yang seleksi 3 tahap wawancara ini udah komprehensif ya. Nah ini gak terasa ini kita udah di ujung perbincangan nih. Mungkin bisa diakhiri sama kata motivasi mungkin. Ya ini ada Imam, mungkin saya persilakan dulu buat Mas Hilmi lah, kasih kayak motivasi, pesan atau apa gitu buat teman-teman. Ya ini sudah waktunya Anda, habis ini Anda. Ya, Mas Hilmi boleh. Oh ya, sebelumnya boleh. Ini juga Mas Ibin ini
partner saya ketika di MA dulu, adalah satu kamar. Satu kamar. Satu kamar sama Mas Mungkin. Adalah bareng lolusnya, alhamdulillah. Nah, Sukses bareng, senang banget ya Mas. Aduh. Kalau dari saya, misalkan dari teman-teman semua, kalau misalkan mau memang benar-benar fokus di LPDP, itu dimulai dari sekarang. Saya dulu fokusnya itu waktu dari semester, tahunnya kan semester 4. Nah, saya udah bidik LPDP dari semester 4. Nah, itu dipersiapkan yang paling utama, yang benar pertama misalkan masih semester awal ya, belum semester ke-7 ke-8, jadi semester 4 sampai semester 6. Yang paling utama dilakukan itu adalah nebelin CV, mungkin CV. Jadi CV-nya itu mungkin ikut conference, ikut seminar, ikut lomba, punya prestasi, pengalaman dan sebagainya. Misalkan kayak suka nulis ya banyakin nulis, ikut buat makalah dan lain sebagainya, paper dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan yang non akademik, misalkan ya kalau saya di tilawah, di rebana dan lain sebagainya, itu juga bisa membantu. Misalkan di organisasi, kan kemungkinannya di organisasinya. Jadi gemukin CV-nya dulu kalau misalkan semester 4 sampai semester 7 ya misalkan itu. Nah, nanti habis semester 7 itu fokus ke TOEFL. Nah, karena memang kalau kuncinya itu TOEFL. Kalau TOEFL nggak ada, bisa ya kayak saya buka cara yang lewang tuh buka nganu kan kudu kunci. Nah, kuncinya itu TOEFL. Karena TOEFL-nya nggak ada, kayak saya buka kunci, kayak saya kebuka. Nah, gitu kan. Betul. Nah, jadi TOEFL itu nanti fokusnya di semester 7 aja. Drilling TOEFL itu yang penting drilling terus fokus. Nah, itu insya Allah kalau misalkan yang afirmasi 400 mudah lah. Kalau yang 500 ya serata hard sedikit lah. Maksudnya harus memang benar-benar fokus. Kalau yang 400 insya Allah kalau yang 500 itu masih bincang pengalaman guys. Gitu. Kalau saya kan cuma butuh 400, jadi tidak terlalu fokus, tidak masalah karena memang butuhnya cuma 400 karena yang fokusnya tadi di afirmasi. Nah, jadi teman-teman fokusnya, jadi kalau misalkan punya akses ke afirmasi, ya udah fokusnya ke afirmasi aja. Kalau misalkan nggak punya akses ke afirmasi ke reguler, jadi diambil yang dibutuhkan di reguler. Nah, itu semester 7 itu. Nah, nanti habis lulus, nah langsung daftar di LPDP. Kita sudah siap, CV-nya sudah gemuk, TOEFL-nya sudah ada, berkasnya tinggal ngumpulkan, tinggal submit, nanti tinggal buat bisa tanya-tanya, sharing-sharing sama kita juga boleh, sama Sipin atau sama senior atau sama siapapun yang punya pengalaman. Tuh, jadi yang awalnya CV-nya digemukin, TOEFL-nya nanti di situ baru. Nah, terus juga yang paling penting jangan lupa untuk lihat buklet. Nah, jadi lihat buklet misalkan ya rajin baca. Jadi ini baru semester 5 misalkan. Kita lihat bukletnya, di-download aja, dilihat aja. Jadi dipelajari untuk jaga-jaga besok waktu kita mau daftar. Tuh. Jadi udah tahu gambarnya. Oh, nanti itu kalau misalkan daftar itu yang dibutuhkan ini caranya kayak gini. Nah, kita juga bisa mempersiapkan dari awal. Insya Allah kalau substansinya itu nggak jauh beda, misalkan mesti berkas, akademik, wawancara, esai, nah, cuma mungkin proses seleksinya yang beda. Nah, jadi tipsnya itu, jadi lihat di bukletnya yang dibutuhkan harus gimana. Nah, kita persiapkan dari awal. Kalau saya seperti itu, dan juga fokus. Misalkan punya yang lain ya, misalkan Mas Pin kan masih ada ngajar. Kalau saya misalkan kayak di masjid dan sekarang di mobil juga, terus kegiatan sosial juga. Nah, tapi jangan sampai itu mengganggu fokus kita ke awal LPDP. Jadi kita kasih waktu lah sehari berapa, misalkan kayak TOEFL ya. Pokoknya itu waktu khusus untuk TOEFL. Kayak mau ngapal ke Quran. Pokoknya khusus waktu minggu ngapal ke Quran. Orang lain diganggu juga tapi ini. Nah, itu seperti itu. Jadi fokus. Nah, nanti pas waktu pengen daftar udah siap. Jangan kok pas waktu mau daftar, CV-nya gimana? CV-nya masih sedikit, nggak ada yang bisa dijual dan lain sebagainya. TOEFL-nya juga belum. TOEFL semono kangelan dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi persiapkan dari awal.
Kalau toh misalkan telat sudah sampai sekarang itu masih ada waktu. Jadi tahap 1 ikut aja. Nah, nanti misalkan gagal ya, gagalnya di mana? Oh, jadi yang dikurangnya yang ini. Nah, nanti kita bisa oh kurangnya yang ini, berarti kita perbaiki yang ini. Nanti ikut tahap 2, gagal lagi tidak apa-apa. Oh, kurangnya di ini, kita perbaiki ini. Kita bikin. Nanti kan terus kalau setahun kan 2 kali. Nah, kita ikut tahun depan lagi. Boleh kayaknya ya Mas ya. Kalau yang sekarang Boleh, nggak ada maksimal nggak ada maksimal berapa kali gagal, sebenarnya nggak ada. Cuma Nggak kalau ada misalkan gagal terus nyoba lagi. nyoba lagi nggak masalah. Nah, jadi kalau misalkan arep perang ya, kayak arep perang itu kita belum punya senjata. Melu perang aja, mati untuk nyawa meneh. Pada ini mereka perang meneh. Jadi kayak gitu terus aja nggak masalah. Jadi insya Allah nanti misalkan kayak saya pertama gagal di berkas, terus Mas Ipin gagal di akademik tahap 2 2-nya. SPK. Terus nanti kita kita benerin yang kita gagal lagi. Nah, misalkan nanti di interview kita gagal lagi, ya tahun depan coba lagi di interview lagi. Interviewnya berarti kita fokuskan di interviewnya. Nah, insya Allah kayak gitu, insya Allah dapat. Amin. Penting semangat. Dilanjut Mas Ibin, barangkali ada buat kesan sama motivasi. Oke, pesan saya buat teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Kalau kita gagal, kita daftar lagi. Gagal, daftar lagi. Jujur saya beberapa kali dapat beasiswa, dulu nggak pernah sekali langsung daftar dapat itu nggak pernah. Pasti kesempatan pertama gagal dulu. Nah ini juga LPDP gitu. Pertama gagal, nah yang kedua baru dapat. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba. Gitu Mas. Ya alhamdulillah. Jadi perbincangan kita ditutup sama pesan dan motivasi dari Mas Ilmi sama Mas Ibin. Tadi Mas Ilmi sudah menguraikan lebih spesifik mengenai timeline buat kita, tips-tips dari Mas Ibin dan Mas Ilmi. Semoga bisa buat kita aplikasikan, dan buat teman-teman yang ingin mengajar PDP, nanti bisa ditonton ulang siaran ini dari awal sampai akhir, karena banyak banget poin-poin penting. Karena yang saya tanyakan di sini juga saya ambil yang benar-benar krusial dan kayaknya banyak yang perlu ditanyakan gitu dari orang ahli yang memang udah benar-benar lolos gitu. Ya, akhir kata kalau saya kalau misalkan di DM lewat IG apa, insya Allah kita terbuka. Ya, insya Allah di bank. Boleh DM ya Mas ya. Boleh DM atau enggak WA gitu. WA ya nggak masalah. Nanti dicantumin aja nomor WA-nya. Iya, bagus. Siap. Ya pokoknya saya tahu banget lah Mas Imi dan Mas Ibin ada orang-orang yang humble, dan aku tuh ya karena ya dua senior yang dua-duanya emang pernah aku gal ilmunya, jadi aku tuh kayak kayaknya cocok banget, dan artian ya sangat pas lah gitu sama jalan hidupnya, hadiahnya PDP gitu kayaknya. Aku juga haru-haru gimana gitu Mas. Jadi mungkin kita di obrolan lain kayaknya kita fokus nih, misalkan sama Mas Hilmi ngobrol tentang kisah perjalanannya, sama Hilmi di LPDP itu harus fokus lagi nih, gak bisa ngobrol harus tema yang khusus. Mas Ibin juga nih, ya Allah. Ya boleh. Nanti next time boleh. Ya siap Mas. Oke. Ya makasih banget itu ya, karena aku ngundang Mas Hilmi sama Mas Ibin lah, itu kan jadi followernya jadi banyak gitu kan. Dan aku juga jadi aku tuh ya makasih banget udah meluangkan waktunya 1 jam, dan banyak banget benefitnya buat aku dan buat teman-teman lain nih, khususnya yang pada nonton. Yang pertama followerku nambah, yang kedua ini loh materi PDP-nya itu kan mahal gitu kan, gak semua orang bisa ngasih ya gitu kan. Jadi ya makasih banget, dan aku gak bisa ngasih apa-apa buat Mas Ibin sama Mas Hilmi, dan ya semoga LPDP-nya berkah, dan buat untuk kedepannya dimudahkan dan bisa amanah dalam menerima LPDP ini gitu ya. Semoga hanya doa yang bisa saya panjatkan buat Mas Ibin dan Mas Hilmi. Amin. Terima kasih ya, Mas.
Dan jangan lupa untuk doain ya adik-adiknya ya. Ya. Di IAIN Tahun Salatiga. depan giliran kalian ya. Ini yang Siap. LPDP 2022 sepertinya kayaknya udah ini. Oh iya. Sip. Ya gitu, akhir kata saya @fadlan_s undur diri dari ngapain sih ngobrol serta inspirasi volume ke-12 ini. Terima kasih kepada Mas Ibin dan Mas Yani telah meluangkan waktu dan berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.